Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Jumpa lagi dengan saya, Resna Nugraha. Pada kesempatan ini akan membahas tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Silakan simak pembahasannya. Sifat-sifat pada perkalian bilangan bulat. Di antaranya, jika bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya sama dengan bilangan positif. Jika bilangan positif dikali dengan bilangan negatif, maka hasilnya bilangan negatif. Jika bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya bilangan negatif. Lalu jika bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Ini bentuk sifat dasar dalam perkalian bilangan bulat yang harus kita ingat. Selain itu, jika A dan B adalah bilangan bulat dikalikan seperti ini, maka berlaku A kali B itu sama dengan B dikali A. Lalu, jika A dikali dalam kurung B dikali C, itu sama dengan dalam kurung A dikali B dikali C. Dan A dikali dalam kurung B ditambah C, itu sama dengan A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C. Yang pengurangannya pun sama. Jika A dikali dalam kurung B dikurangi C, itu sama dengan dalam kurung A dikali B dikurangi dalam kurung A dikali C. Hal ini berlaku pada perkalian bilangan bulat, yaitu sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Berlaku karena operasi perkalian bilangan bulat itu sifatnya tertutup ya, dan hasilnya pasti bilangan bulat lagi. Berbeda dengan bentuk pembagian bilangan bulat. Sekarang kita bahas tentang contoh perkalian pada bilangan bulat. Di poin A, 12 dikali 4. Keduanya bilangan positif. Jika dikalikan maka hasilnya juga bilangan positif. Lalu 12 kali 4 sama dengan 48. Di poin B, positif 6 dikali negatif 5. Nah, kalau bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, aturannya maka hasilnya bilangan hasilnya bilangan negatif. Lalu 6 dikali 5 sama dengan 30. Maka hasil akhirnya negatif 30. Di poin C, negatif 9 dikali 8. Bilangan negatif kali bilangan positif, maka hasilnya bilangan negatif. Lalu 9 dikali 8 hasilnya sama dengan 72. Maka hasil akhirnya negatif 72. Di poin D, yaitu negatif 7 dikali dengan negatif 4. Jika kedua bilangan negatif dikalikan sesuai aturannya, maka hasilnya adalah bilangan positif. Lalu 7 dikali 4 sama dengan 28. Sekarang kita ke poin E. Negatif 5 dikali negatif 3 dikali negatif 4. Kita kerjakan secara berurutan dulu. Negatif dikali negatif, maka hasilnya positif. Oke, 5 kali 3 sama dengan 15. Kita tuliskan lagi, berarti 15 dikali negatif 4. Maka hasilnya adalah negatif 60. Ya, karena positif dikali negatif itu hasilnya adalah bilangan negatif. Berikutnya di poin F. 10 dikali negatif 5 dikali negatif 2. Nah,
Sekarang kita mulai dari 10 kali negatif 5. Itu hasilnya adalah negatif 50. Lalu negatif 50 ini kita kalikan lagi dengan negatif 2. Bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya bilangan positif. Kemudian 50 dikali 2 itu adalah 100. Jadi hasil akhirnya adalah 100. Lalu di poin G, 6 dikali dalam kurung 8 tambah 2. Nah, kalau ada yang seperti ini, kita lebih mudahnya adalah kerjakan dulu yang di dalam kurung. Walaupun sebetulnya bisa saja 6 kali 8 ditambah 6 kali 2. Baru dijumlahkan ya. Nah, sekarang 8 tambah 2 itu sama dengan berapa? Ya, hasilnya adalah 10. Kita tuliskan lagi, berarti 6 dikali 10. 6 dikali 10 itu sama dengan 60. Oke, berikutnya ke poin H, yaitu negatif 4 dikali dalam kurung 10 dikurang 5. Sebetulnya, kalau dalam urutan operasi hitung, kali dan kurang atau kali dan tambah itu harus didahulukan perkalian. Namun, jika pengurangan atau penjumlahannya itu berada di dalam kurung, maka itu harus didahulukan dulu. Ya, jadi yang dalam kurung itu harus didahulukan. 10 dikurang 5 sama dengan 5. Maka kita tuliskan dulu hasilnya. Negatif 4 dikali 5. Nah, sekarang kita lihat 4 ini adalah negatif, 5-nya positif. Negatif dikali positif hasilnya adalah bilangan negatif. Kemudian 4 dikali 5 sama dengan 20. Jadi hasil akhirnya adalah negatif 20. Sifat-sifat pada pembagian bilangan bulat. Di antaranya, jika bilangan positif dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya bilangan positif. Lalu jika bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, sama dengan hasilnya bilangan negatif. Kemudian jika bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif, itu hasilnya bilangan negatif. Dan jika bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya bilangan positif. Hampir sama dengan sifat pada perkalian. Namun ada bedanya, yaitu jika misalkan A dan B bilangan bulat, kemudian menggunakan operasi pembagian sebagai berikut, maka tidak berlaku misalkan A dibagi B itu tidak sama dengan B dibagi A. Contohnya misalkan 2 dibagi 4 itu tidak sama dengan 4 dibagi 2. Karena kalau 2 dibagi 4 itu hasilnya 1/2 atau 0,5. Lalu jika 4 dibagi 2 maka hasilnya adalah 2. Jadi sifat seperti ini atau juga sifat komutatif itu tidak berlaku. Dan juga berikutnya sifat asosiatif juga tidak berlaku, dan sifat distributif juga sama tidak berlaku. Karena pada pembagian bilangan bulat itu sifatnya terbuka dan hasilnya tidak selalu bilangan bulat. Contoh pembagian pada bilangan bulat. Di poin A yaitu 27 dibagi 3. Hasilnya adalah 9. Positif karena keduanya juga bilangan positif. Lalu di poin B, 12 dibagi negatif 2. 12-nya bilangan positif, 2-nya negatif. Jika dibagi bilangan positif dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Lalu 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi hasil akhirnya negatif 6. Kemudian di poin C negatif 25 dibagi 5. 25-nya adalah bilangan negatif, 5-nya bilangan positif. Bilangan negatif dibagi bilangan positif hasilnya bilangan negatif.
Lalu 25 dibagi 5 hasilnya 5. Maka hasil akhir adalah negatif 5. Kemudian di poin D, negatif 32 dibagi negatif 4. 32-nya negatif, 4-nya negatif juga. Jika dua bilangan negatif itu dibagi ya, maka hasilnya adalah bilangan positif. Lalu 32 dibagi 4 itu sama dengan 8. Hasilnya positif ya. Sekarang ke poin E, negatif 45 dibagi 15. Bilangan negatif dibagi bilangan positif, maka hasilnya bilangan negatif. Lalu 45 dibagi 15 itu hasilnya adalah 3. Jadi hasil akhirnya adalah negatif 3. Di poin F, 100 dibagi negatif 25. 100-nya kan positif, 25-nya adalah negatif. Positif dibagi negatif hasilnya bilangan negatif. Lalu 100 dibagi 25 sama dengan 4. Jadi hasil akhirnya negatif 4. Sekarang ke poin G, negatif 160 dibagi negatif 4. Negatif dibagi negatif hasilnya bilangan positif. Kemudian 160 dibagi 4 itu hasilnya 40. Jadi hasil akhirnya adalah 40 karena positif ya. Sekarang ke poin H, 72 dibagi negatif 9. Bilangan positif dibagi bilangan negatif, maka hasilnya bilangan negatif. Kemudian 72 dibagi 9 adalah 8. Jadi hasil akhirnya negatif 8. Nah, inilah pembahasan tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.